Shalom, selamat sore. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan ide bisnis yang kami akan presentasikan lewat video ini demi untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah entrepreneurship. Untuk itu, sebelum kami mempresentasikan ide bisnis kami, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya atas nama Gusti Rajamai dengan NIM 2220046, dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rininda Wingana dengan NIM 2220043. Perkenalkan, nama saya Francisca Kodarel dengan NIM 2220045. Ya, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kristen Birawacana Sumba. Yang menjadi ide bisnis kami adalah mengenai rumah bimbel. Ya, sekarang kita masuk pada visi misi, di mana yang menjadi visi kami yang pertama yaitu menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter dalam kehidupan bangsa. Di mana yang menjadi visinya kami ini adalah yang tercantum di dalam Undang-Undang tahun 1945, itu di pasal 31 ayat yang pertama. Di situ telah tercatat bahwa kita ikut serta untuk menciptakan generasi muda yang cerdas dan cermat. Lalu sekarang kita masuk pada misi yang pertama, yaitu mewujudkan bimbingan belajar yang berskala nasional dan kebanggaan masyarakat. Yang kedua, mendidik siswa menuju prestasi puncak berbasis pembinaan untuk melahirkan siswa yang berbudi dan berprestasi di tingkat lokal, nasional maupun global. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan budaya belajar dan mutu pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, yang menjadi misinya kami, itu meningkatkan jalinan kemitraan dan sekaligus sebagai mitra sejati bagi setiap generasi. Sekarang kita masuk pada pendahuluan daripada ide bisnis kami, yaitu di mana di era globalisasi pendidikan memang sangat mengambil peranan penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, dalam mendapatkan pekerjaan kita akan ditentukan dengan tingkat pendidikan yang sudah kita tempuh, entah itu tingkat SD, SMP, SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi. Hal tersebut juga menentukan posisi jabatan yang akan kita dapatkan dalam pekerjaan. Mengingat bidang studi yang ditetapkan dalam sekolah juga sangat kompleks karena tuntutan zaman yang semakin maju, sehingga membuat siswa terkadang sulit untuk mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Untuk itu perlu difokuskan dalam mempersiapkan masa depan anak bangsa melalui pelajaran tambahan selain di sekolah. Jadi menurut kami, mungkin selain anak-anak mereka belajar di sekolah, mereka juga bisa untuk belajar di luar sekolah. Jadi itu yang menjadi konsepnya kami, sehingga kami bisa mengambil kebijakan ini untuk memulai sebuah bisnis bagaimana kita mempersiapkan anak bangsa. Jadi bimbingan belajar ini kami yakin akan membantu anak didik untuk mendapatkan ilmu tambahan
Dan kami akan lebih fokuskan kepada anak-anak sekolah dasar untuk melakukan bimbingan baik membaca, menulis, dan menghitung. Jadi kita tahu bersama di masa pandemi seperti sekarang, mungkin anak-anak sekolah dasar mereka perlu untuk dipersiapkan, karena kalau di sekolah mereka tidak terlalu aktif sekarang karena PPKM yang masih berlaku. Jadi mungkin lewat ide bisnisnya kami, mungkin anak-anak lebih bisa untuk mendapatkan ilmu tambahan lewat bisnis kami ini. Yang berikut kita masuk pada tujuan, yaitu memiliki dua tujuan. Yang pertama itu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama itu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan utama kami ketika kami memulai suatu bisnis ini, itu secara tidak sadar pun kami ikut serta untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Yang kedua, ikut mempersiapkan generasi yang pandai, cerdas, dan mampu bersaing di era globalisasi. Kita tahu bersama di zaman sekarang mungkin kita berpikir anak SD tidak mampu untuk bersaing secara global, tetapi di era sekarang ini kita dituntut untuk mampu bersaing baik skala lokal, nasional, maupun secara globalisasi. Dan tujuan khusus yang pertama, siswa atau siswi dapat lebih memahami bidang studi sekolah. Yang berikut, siswa lebih cepat dalam mengerjakan tugas dan soal-soal ujian. Yang berikut, siswa atau siswi berakhlak baik. Dan yang berikut, mendapatkan nilai baik dalam ujian. Yang terakhir yaitu tentunya berprestasi dalam sekolah. Yang berikut fasilitas. Yang pertama itu free wifi, kedua buku, ketiga konsultasi. Yang keempat, mata pelajaran yang ditawarkan ada 4. Pertama PAK, kedua IPA, ketiga PKN, dan keempat matematika. Kita akan masuk di struktur organisasi bimbel. Direktur Gusti Ranjamai, bagian akademik Indriati Kandokang Madik, bagian administrasi Reni Dawingana, instruktur Chandra Uka Andunara, bagian keuangan Francisca Kondareok, bagian marketing Rinto. Saya mahasiswa Reni Dawingana akan melanjutkan membaca bagian biaya atau keuangan. Yang pertama jenis biaya, dan yang kedua itu nilai. Yang pertama perizinan dengan nilai Rp100.000. Yang kedua sewa gedung Rp1.000.000. Yang ketiga peralatan belajar Rp800.000. 5. Sarana belajar Rp500.000. Dan yang terakhir tenaga kerja Rp200.000, dan jumlah total semuanya Rp3.050.000. Dan rincian keuangan dalam 1 tahun sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dana pendaftaran 100 per siswa, pendaftar 100 orang dalam per tahun dengan nilai Rp10.000.000. Biaya bimbingan Rp70.000 per hari atau Rp2.100.000 per bulan dengan nilai Rp25.200.000. Total Rp35.200.000. Pengeluaran dana. Pertama, perkantoran. Meja dan kursi Rp500.000, whiteboard Rp50.000, spidol Rp50.000, laptop dan infocus Rp1.000.000. Total Rp1.600.000.
tenaga kerja 5 juta rupiah, pemasaran 5 juta rupiah, pembelajaran 5 juta rupiah, dengan total 15 juta ribu rupiah. Jumlah total semuanya dari atas itu 51.800.000 rupiah. Saya akan membacakan strategi marketing. Ulang. Saya akan membacakan strategi marketing. Usaha bimbingan belajar merupakan jenis bisnis yang cukup laris saat ini, terutama di masa di mana tuntutan dunia pendidikan makin tinggi. Bahkan sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar, karena besarnya tingkat persaingan antara bisnis atau usaha bimbingan belajar. Strategi promosi belajar karena bimbingan belajar termasuk dalam usaha jasa. Ulang lagi, nanti potong satu. Hai, susah gitu kan. Saya akan membacakan strategi marketing. Usaha bimbingan belajar merupakan jenis bisnis yang cukup laris saat ini, terutama di masa di mana tuntutan dunia pendidikan makin tinggi. Bahkan sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar, karena besarnya tingkat persaingan antara bisnis atau usaha bimbingan belajar. Strategi promosi yang kuat dan menarik sangat penting dalam hal memulai usaha bimbingan belajar karena bimbingan belajar termasuk dalam usaha jasa. Harus memastikan bahwa bukan hanya keunggulan dan layanan istimewa bisnis saja yang nampak dalam promosi. Namun, Anda juga harus meyakinkan bahwa usaha ini merupakan layanan yang patut dicoba. Ada beberapa cara untuk mempromosikan bisnis ini. Yang pertama, Facebook. Yang kedua, Instagram. Yang ketiga, WA. Yang terakhir, promosi langsung. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.